Jujur judul ini idenya salah satunya hasil dari penerbitnya Siramedia. Dulu saya pertama kali mengajukan judul adalah Tak Ada Kalis Yang Tak Retak. Sebenarnya membahas konyolan kalis gitu. Tapi kemudian judul itu terlalu, mohon maaf, kalis siapa sih gitu. Jadi kalis tidak seterkenal itu gitu. Ya sekarang pun juga nggak terkenal amat sebenarnya. Tapi kemudian kita pengen cari yang lebih umum gitu. Akhirnya seni memahami, sebuah seni untuk memahami kekasih. Jadi terus ada semacam subjudulnya gitu, memahami kekonyolan kekasihku adalah jalan ninjaku. Jadi judulnya seperti itu gitu, dan saya pikir itu itu judul yang kemudian saya pikir agak membawa berkah buat buku ini, karena ternyata cukup seksi untuk kemudian dijual ke publik gitu. Dan kalau kemudian buku ini jadi film ya tentu saja saya seneng gitu. Buku tulisan-tulisan soal kalis jadi buku, kemudian sekarang jadi film, ya siapa tahu besok Game Love mau jadi game gitu, intinya suami istri jadi IP lain gitu, siapa tahu jadi kedai kopi kayak gitu. Ya mana? Jadi tapi yang jelas judul ini bukan terinspirasi, ada andil kerja keras dari Siramedia. Saya merasa perlu memberikan kredit kepada Siramedia, dia sebagai penerbit yang sangat baik, sangat memudahkan saya dalam proses pengerjaan kerjasama film ini gitu. Dan saya berharap semoga ya ini manfaat ekonomi lagi buat saya pribadi gitu ya. Semoga setelah film ini laris, buku saya ikut naik gitu. Amin. Agar saya menjadi lebih kaya lagi, Pak. Itu penting gitu. Siapa kali mau menambahkan? Silakan. Teman-teman di sini pasti tahu biasanya kalau di luaran kita dengan identitas yang berbeda, karena kita seorang pekerja, kita seorang budak korporat, kita adalah wajah-wajah yang berbeda ketika di dalam relasi pertemanan, di dalam relasi pekerjaan, di dalam relasi profesional, di dalam relasi dengan masyarakat. Tapi ketika di depan kekasih kita menjadi orang yang bisa jadi sangat konyol, kita bisa jadi orang yang sangat bodoh, yang sangat lucu. Kita buang topeng-topeng identitas kita yang di luaran sana, karena kita percaya orang yang di depan kita, yang bersama kita, yang bisa kita peluk adalah orang yang paling bisa memahami kita. Itulah kenapa buku ini berjudul Seni Memahami Kekasih. Oh, sampai hari ini mereka masih coba saling memahami. Artinya kan bisa bikin pesawat gitu. Iya. Jadi yang jelas saya merasa bahwa ya ini kisah cinta andar gitu, karena orang miskin ketemu orang miskin gitu. Dan pesan yang ingin disampaikan lebih adalah sejahtera dari kamu ya, maaf. Oh, jadi kamu kecil nggak punya TV, aku punya. Oh iya, tolong di stop ya, jangan sampai awak media tahu kalian sedang bisa ranjang ya. Tahu emang bisa ranjang kan? Karena ngorok dia ceritanya gitu. Nah, ini aku dan kalian kebetulan sama-sama miskin gitu. Aku waktu kecil tuh pakaianku tuh masih punya pakaian Joshua, dia kalau ulang tahun pakai kostum Sunan Giri gitu. Kami sama-sama miskin, dan kemudian saya pikir kisah asmara orang miskin ketemu orang miskin itu perlu diangkat, karena mayoritas orang Indonesia adalah ya menengah ke bawah gitu, 76% gitu. Dan selama ini orang bilang orang yang berjuang. Ya tetap menengah ke bawah tapi berjuang. Dan saya merasa kisah ini penting karena ya miskin dan miskin perlu, karena mayoritas kita seperti itu gitu. Kadang kita nonton Sidul tuh bukan karena kadang pengen nonton Sidul dan Sarah, kita pengen nonton Mandra dan Munar kan. Kita kadang perlu melihat kecintaan orang miskin berjuang gitu dan kemudian berhasil. Saya pikir pesan dari film ini adalah ya kamu boleh miskin dan apa, tapi jangan gentar untuk jatuh cinta. Ikut ya teman-teman media ya, luar biasa. Kata-kata hari ini Mas Agus Nur. Bang Ali silakan dong, mau menambahkan saat pertama kali datang tawaran apa yang Bang Ali dan Mas Agus diskusikan sampai oke mengiyakan tawaran dari IDN Pictures ini, silakan. Bang Alis nanti di ending harus ada kata-kata kayak gitu loh. Ya awalnya ngerasa cerita hidup ini kayak cerita biasa aja kan, sebenarnya cerita orang biasa. Tapi setelah aku pikir-pikir, sebenarnya kan timeline di film ini tuh mahasiswa 20-an awal yang ngekos terus ngerantau. Itu kan di dalam kos biasanya galau gitu ya. Kayak masa depan tuh seperti apa sih gitu. Terus pilihan-pilihan untuk mewujudkan mimpi-mimpi, kemudian beban keluarga, kemudian ada terutama kalau soal jodoh pastinya juga ada beban tersendiri, apakah he is the only one gitu ya. Sedangkan kebanyakan orang muda sekarang di TikTok, di Instagram tuh kayak oh mau nikah, terlalu banyak cerita-cerita berselingkuhan dan kemudian cerita-cerita yang serem soal rumah tangga, ekonomi sulit, harga-harga naik, mahal segala macem. Sehingga orang-orang tuh sekarang jatuh cinta itu jadi sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat perlu pertimbangan berat gitu. Tapi
benar apa karakter di film ini juga begitu, tetapi tetap dijalani dalam nuansa yang hangat ketika bertemu dengan pasangan yang seperti pacar saya di sana. Gitu. Mas Agus seperti orang bukan sudah. Jadi kayak selalu ada kan kayak yang ceweknya tuh super overthinking, Iya. over dramatik, Iya. memikirkan banyak hal, tapi kayak Mas Agus tuh apa sosok yang dia tuh kayaknya nggak punya sensor kesedihan di tubuhnya, gitu. Selalu bahagia, nekat, terabas aja gitu. Cie, Mas Agus. Tapi berapa lama pikir panjang atau langsung mengambil keputusan pas ada tawaran ngobrol sama Mas Douglas dan Mbak Sandy langsung oke atau ada beberapa lama mikirin dulu? Ya kita bersedia cuman mau dilibatkan. Nah, Jadi ya. dari awal kita bilang mau dilibatkan dalam proses Kreatifnya ya? kreatif penyusunan ceritanya gitu, mau lihat konflik-konflik apa yang diangkat gitu. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Bang Alis dan juga Mas Agus. Thank you dan diperankan oleh Feby Rastandi dan juga Elang El Gibran.